Kaulah yang layak disembah Tuhan. Hanya Kaulah yang layak ditinggikan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila mana Kau sudah hadir Tuhan untuk melawat setiap hati kami. Kau sudah mengurapi kami Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini Bapa, kami dapat memasuki hadirat-Mu, kami dapat menaikkan pujian untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Kau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera akan menyertai dan mengunjungi saudara sekalian. Biarlah jemaat dan para pendengar yang mendengarkan khotbah saya lewat online ini diberkati. Saudara, biarlah kita masih tetap mendengarkan khotbah online, tetapi tidak mengurangi berkat Tuhan yang akan dicurahkan kepada kita semua lewat firman Tuhan pada saat ini. Hari ini saya akan memberikan tema, yaitu bahaya orang Kristen yang tidak berubah. Bahaya orang Kristen yang tidak berubah. Saya akan mengambil dalam dua ayat. Yang pertama dari Roma pasal 12 ayat 2 dan Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat mempersembahkan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai hamba Tuhan seringkali banyak menolong para orang yang sudah percaya Tuhan Yesus lewat konseling. Masalah yang sering saya jumpai adalah masalah perubahan. Masalah perubahan itu yang menjadikan suatu masalah, boleh katakan, yang mengganjal orang Kristen sepanjang zaman. Orang katakan, saya ingin baik, saya ingin hidup kudus, saya ingin setia, saya ingin melepaskan semua kebiasaan yang jelek, tetapi kok nggak bisa. Bagaimana caranya? Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, di sini dikatakan firman Tuhan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita tahu bahwa surat Roma ini bukan ditujukan kepada orang kafir atau orang yang belum percaya Tuhan, tapi surat Roma ini ditujukan kepada jemaat yang sudah mengenal Yesus, orang yang mungkin sudah melayani Tuhan, mungkin mereka bahkan sudah berbakti setia dengan Tuhan. Tapi kenapa Rasul Paulus mengingatkan dalam surat Roma ini, hai jemaat Roma, kamu harus berubah. Be transformed, berubahlah. Bahkan dikatakan, ditekankan, berubahlah oleh akal budimu. Jadi rupanya yang pertama yang dirubah bukan tingkah lakunya. Kita perlu garis bawahi di sini. Yang dirubah pertama bukan tingkah laku, tapi rupanya akal budi, boleh katakan cara berpikir,
jemaat pada waktu itu. Dan betul bahwa cara berpikir akal budi itulah yang nantinya akan menghasilkan bagaimana tingkah laku. Berpikir yang baik akan menghasilkan yang baik. Dan di sini memakai berubahlah, pakai istilah dalam bahasa Yunani katakan metamorfose. Metamorfose itu satu perubahan bentuk dalam. Bukan perubahan dari bentuk luar, bukan perubahan dari bentuk yang dapat dilihat, bukan saja itu. Tetapi lebih kepada fokus hakikat itu sendiri. Bukan doingnya, tapi beingnya itu. Hakikat itu yang perlu dirubah, bukan tingkah lakunya. Kenapa? Karena kalau hakikat itu yang dirubah, maka akan menghasilkan tingkah lakunya. Kalau beingnya itu dirubah, akan menghasilkan doing yang berubah pula. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi perubahan di sini bahwa firman Tuhan mengajak kita berubah cara berpikir kita, akal budi kita. Dan di sini pakai istilah metamorfose dalam bahasa Yunani, bahwa ini kalau kita yang sudah pernah belajar di dalam SMP, SMA, perubahan dari kepompong menjadi kupu-kupu sebelum menjadi ulat. Saudara bayangkan, ulat itu satu binatang yang menjijikkan. Ada orang tertentu sangat alergi melihat ulat, sangat memiliki ketakutan dan langsung gatal. Dan ulat itu pula, itu kalau makan pohon-pohonan itu sangat rakus sekali. Sekarang di lingkungan kita yang tanam padi, banyak sekali padi kita dimakan oleh ulat. Dan kita bisa mengalami kerugian banyak sekali gara-gara dimakan ulat. Istilah metamorfose, tetapi nanti ulat itu akan mengalami satu proses, dia akan menjadi kepompong. Dalam kepompong ini dia ada masa kepompong, dan setelah kepompong berhenti akan menghasilkan kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu bukan lagi seperti ulat yang menjijikkan. Kupu-kupu adalah satu binatang yang sangat disukai orang. Anak-anak kecil suka. Tetapi sebelum menjadi kupu-kupu, dia harus mengalami mati menjadi kepompong. Disinilah banyak jemaat orang percaya Tuhan belum sampai menjadi kupu-kupu, bahkan masih menjadi ulat, masih menjijikan, bahkan mungkin belum sampai menjadi kepompong. Nah, firman Tuhan ini Rasul Paulus mengingatkan kita, berubahlah, berubahlah. Nah, saudara, saya katakan dalam tema tadi bahwa bahaya orang Kristen yang tidak mengalami perubahan. Bahaya pertama apa? Yang pertama, kalau orang Kristen tidak mengalami perubahan, dia akan menjadi orang Kristen munafik. Itu yang pertama. Kalau orang Kristen tidak mengalami perubahan, dia menjadi orang Kristen yang munafik. Istilah munafik itu di dalam bahasa Alkitabnya disebut hipokritai. Pernah dengar istilah itu? Hipokritai itu adalah istilah yang dipakai orang bersandiwara. Jadi orang yang munafik adalah dampak orang Kristen yang tidak berubah. Hidupnya hipokritai, dia bersandiwara, dia pakai topeng. Ini bahaya pertama. Dia akan pakai topeng sehidupnya. Dia menjadi pemain sandiwara. Dia egois. Kalau ada masalah dia lemparkan ke orang lain. Dan model orang gini, dia akan mencari muka. Mungkin kehilangan muka kali ini. Dia cari-cari muka. Dan demikian orang Kristen yang sering mencari muka demikian, dia akan menghalangi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Makanya saya katakan tema tadi, bahaya orang Kristen yang hidupnya tidak mengalami perubahan, dia akan nampak. Yang pertama, dia akan memakai topeng. Orang Kristen tidak jujur, dia tidak tulus, dia akan pakai topeng.
dia akan menjadi orang Kristen yang munafik. Yang kedua, bahaya yang kedua, orang Kristen yang tidak mengalami perubahan, bahaya yang kedua, dia akan mengalami tekanan batin. Oke, saudara, tekanan batin, dia gampang kepahitan. Ya, dia gampang kepahitan, dia akan menahan dosa. Kenapa? Dia nggak bisa lepas dengan kehidupannya. Dia dalam hakikat hidupnya dia belum mengalami perubahan, cara berpikirnya belum mengalami perubahan, sehingga dia akan menahan dosa, dia menahan dia tidak bisa, tidak bisa akan datang minta maaf atau memaafkan orang lain. Dia sendiri akan hidup di dalam tekanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang Kristen yang tidak berubah. Ulangi lagi, yang ketiga adalah orang itu akan menyusahkan orang lain. Bukan memberkati orang lain. Orang Kristen yang tidak mengalami perubahan, orang itu akan menyusahkan orang lain. Walaupun dia ke gereja, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, tapi tetap bergantung kepada orang lain. Dia mengalami, boleh katakan dia kalau nggak ada orang lain nggak bisa. Orang ini nanti akan tergantung kepada siapa? Mungkin kepada adiknya, mungkin kepada kakaknya, mungkin kepada orang tuanya, walaupun sudah menikah. Mungkin bergantung kepada teman dekatnya. Dia nggak bisa hidup sendiri, dia nggak bisa mandiri. Dia selalu nempel dengan orang lain. Walaupun sudah menikah, walaupun umurnya mungkin sudah kepala 4, kepala 5, bahkan kepala 6, hidupnya tidak mengalami perubahan. Kenapa? Dia pasti hidupnya nggak bisa mandiri. Nah, ini akibat yang ketiga. Akibat yang keempat, saudara, ini yang lebih parah. Kita melihat di dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat yang ke-23. Itu akibat orang Kristen yang tidak mengalami perubahan dikatakan apa? Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu karena engkau membuat kejahatan. Pasal 7 ayat 23 ini, bagaimana penghakiman terakhir? Orang Kristen yang tidak mengalami perubahan ditolak Tuhan. Wah, saudara, kalau namanya ditolak Tuhan itu nggak ada ampunnya. Kalau ditolak orang lain, pekerjaan kita mungkin kita masih banyak cara. Kalau yang namanya yang menolak Tuhan, itu tidak ada jalan lain bagaimana kita merayu Tuhan. Penghakiman terakhir. Makanya saya katakan sangat berbahaya orang Kristen yang tidak mengalami perubahan. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh orang Kristen yang tidak mengalami perubahan. Saudara, saat ini kita menghadapi masalah yang sifatnya global, COVID-19. Semua banyak orang ketakutan, dan mungkin sudah ratusan juta orang, ratusan ribu orang meninggal. Ratusan ribu orang meninggal. Coba bayangin, setiap hari orang meninggal. Setiap hari. Kalau kita melihat menakutkan sekali. Tapi bagi orang yang punya Tuhan gak takut. Tetapi bagi orang yang tidak mengalami perubahan, ini sangat mengerikan. Jadi saya mengajak saudara sekalian, para pendengar saat ini, kalau saudara sudah percaya Tuhan Yesus, puji Tuhan. Tetapi kalau saudara masih tetap hidup dalam dosa, ingat, ada masanya. Ya, saudara harus mengalami perubahan. Lalu pertanyaannya kita, Pak, bagaimana bisa berubah? Saudara, ada satu orang pernah datang kepada saya, Bapak, saya pengen berubah. Saya tidak pengen penjudi lagi. Saya tidak ingin jadi pemabuk lagi. Saya tidak ingin jadi pengisap ganja lagi. Saya pengen baik dengan keluarga saya, pengen, tetapi kok nggak bisa. Aku pengen, Pak. Saya pengen hidup normal, tapi nggak bisa. Saya masih jatuh dalam kelemahan saya terus, terulang.
saya pengen hidup normal, tapi kenapa kok nggak bisa? Saudara, tadi saya baca ayat ini. Ayat di dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Ya, saudara katakan. Saudara pernah dengar? Saya akan baca akan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara tahu siapa Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah mantan orang yang munafik. Dia mengenal kebenaran tapi tidak hidup di dalam kebenaran. Itu kesaksian pribadi. Bahkan seluruh dosa yang tercatat dalam Alkitab pernah dia lakukan. Lalu dia berbuat statement, bagaimana dia bisa berubah? Titik poinnya bagaimana bisa berubah? Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 ini, itu adalah kuncinya. Yang ku kehendaki adalah apa? Mengenal kuasa kebangkitan. Yang ku kehendaki ialah kuasa kebangkitan. Apa maksudnya? Yang ku kehendaki, aku yang ku kenal. Yang dimaksud aku mengenal itu adalah bukan tahu, bukan sekedar tahu, bukan sekedar aku tahu Yesus juru selamat, bukannya tahu Yesus pernah mati dan bangkit lagi dan sekarang terangkat ke surga, bukan itu. Yang dimaksud aku tahu, aku yang ku ketahui adalah, dia pakai istilah gnosku. Dalam bahasa Yunani pakai istilah yang sangat bagus sekali, pakai gnosku. Bukan hanya tahu karena belajar, bukan tahu karena kata orang, bukan tahu karena melihat, bukan tahu karena mendengar, bukan tahu karena pikirannya. Dia tahu, pernah mengalami bagaimana, siapa dengan Yesus itu sendiri. Jadi tahu kuasa kebangkitan artinya Rasul Paulus benar-benar menerima Yesus kuasa itu yang bisa merubah hidupnya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman saat ini bukan hanya menjadi pengetahuan kepuasan secara otak kita. Saya mengajak saudara benar-benar mengenal kuasa kebangkitan di dalam Tuhan Yesus. Dia pakai kuasa, itu dinamik. Coba bayangin aja, istilah dinamik kuasa itu sangat luar biasa. Kalau saudara benar-benar menerima Tuhan untuk beroperasi dalam hidup saudara, maka ada dinamik yang luar biasa. Ada kuasa dinamis yang dapat merubah hidup kita. Saudara, mari kita berubah. Kita jangan menjadi orang Kristen yang biasa saja. Kita hanya puas punya KTP Kristen. Saudara mungkin merasa puas pernah diberkati di gereja dalam pernikahan saudara, pernah dibaptis. Itu tidak cukup. Tidak cukup. Tanpa mengalami perubahan, kita percuma menjadi orang Kristen. Kalau kita tidak ada perubahan, kita menjadi orang Kristen munafik. Saat ini para pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saudara, mari kita perbaharui hidup kita. Kita menerima kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa itulah yang sanggup merubah kita. Kita sendiri gak bisa berubah, istri kita gak bisa berubah, suami gak bisa berubah, orang lain gak bisa berubah. Yang bisa berubah kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan berkat kita semuanya. Amin.
terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan, bahwa Tuhan mengingatkan kami, Tuhan menegur kami Tuhan, supaya setiap kami yang sudah percaya Tuhan Yesus harus ambil bagian untuk bertindak, untuk berubah, meninggalkan kehidupan lama, karakter lama, dosa yang lama, kebiasaan lama. Tuhan, terima kasih untuk teguran ini. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan. Jikalau kami menerima kuasa-Mu, menerima kuasa Roh Kudus, di dalam diri kami ada dinamis, ada kuasa dinamik yang mampu merubah dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Biar saat ini kuasa Roh Kudus mendatangi setiap pribadi kami yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, menengok kami, menegur kami, dan memberkati kami. Tuhan, kami ingat saat ini bangsa negara di dunia sedang mengalami masa kesulitan dengan COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami tahu virus ini tidak lepas daripada kuasa Tuhan. Engkau tahu, Kau yang Maha tahu Tuhan. Bahkan Kau tahu siapapun yang terjangkit dan yang meninggal. Kami tahu Tuhan. Engkau juga berikan kasih belas kasihan-Mu untuk bangsa-bangsa ini Tuhan. Bahkan mereka boleh mengerti bahwa juru selamat satu-satunya adalah Yesus Kristus, Tuhan satu-satunya. Di dunia ini tidak ada juru selamat lain. Di dalam agama tidak ada juru selamat lain. Hanya Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus, itulah juru selamat satu-satunya. Tuhan, kami juga berdoa para pemimpin di dunia ini, biarlah mereka disadarkan bahwa hidup mereka bukan masalah jasmani saja. Di balik sebuah kematian ada satu kehidupan lagi. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, untuk presiden, untuk menteri-menteri dan gubernur dan bupati dan aparat sampai bawah Tuhan. Biarlah Tuhan berikan mereka kasih karunia, hikmat, kebijaksanaan dalam setiap pemimpin ini Tuhan, khususnya dalam menghadapi COVID-19 ini. Biarlah bijaksana, damai, sejahtera ada dalam bangsa negara kami. Kalau mereka ada yang masih dalam korupsi, jatuh di dalam dosa, kemunafikan Tuhan, biarlah Roh Kudus mengingatkan mereka. Tuhan tetap mengasihi mereka. Biarlah roh pertobatan ada dalam bangsa negara kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja. Biarlah gereja-gereja boleh bersatu hati, biar satu roh di dalam Roh Yesus Kristus. Mereka tidak menonjolkan denominasi, tidak menonjolkan kekuatannya, tidak menonjolkan akan kelebihan setiap gereja. Biarlah mereka semua tunduk bersatu hati di dalam kasih Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para jemaat kami dan para pendengar firman Tuhan saat ini. Tuhan, berkati mereka semua. Mereka yang masih ragu-ragu akan keselamatan dalam Yesus, Tuhan jamah mereka. Biarlah keselamatan boleh jadi bagiannya dia, lahir baru boleh jadi bagian dia. Atau mungkin saat ini mereka lemah imannya, Tuhan berikan kekuatan mereka. Atau mungkin saat ini mereka lama tidak ke gereja, lama tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, mereka tarik kembali supaya mereka boleh datang dan bertobat dalam kaki Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua yang mendengarkan mendapatkan berkat. Kiranya berkat yang ilahi dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus akan memberkati setiap saudara, jemaat dan pendengar yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.